Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun hingga pada pagi hari ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja, namun saya percaya dimanapun kita berada, itu tidak membatasi kuasa Tuhan di dalam penyembahan-penyembahan kita. Mari kita lebih siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa kasih Allah telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku sembah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu tidak terhalang oleh apapun Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami mau datang lebih lagi ke hadirat-Mu Bapa. Engkau jamah setiap kehidupan kami, Engkau jamah setiap hati kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hamba Tuhan Tati akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan di keluarga saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, terutama untuk anak saya Yuni. Ya, dia itu mengalami pas di pandemi COVID itu habis kontrak dari LRT yang dulunya vendornya adalah Tirta. Ternyata Tirta tidak sanggup lagi untuk mengambil mereka untuk menjadi pekerja di LRT itu karena menurunnya konsumen yang naik di LRT. Akhirnya berbeda vendor, dan puji Tuhan sempat anak saya itu dengan habis kontraknya dia dirumahkan, dan ada 4 bulan dia dirumahkan. Dan dengan berbedanya vendor akhirnya dia dipanggil lagi di LRT dengan vendor Medsa, dan dia diangkat sebagai penanggung jawab di tim paramedik. Dan puji Tuhan itu semua itu karena doa, karena Tuhan mengasihi anak-anaknya yang rajin berdoa, yang rajin mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau kita menghadapi situasi apapun, masalah apapun, kita tetap rajin berdoa. Jangan lupa bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Dan puji Tuhan, anak saya Yosua pun yang sudah masuk di STTS, mereka dipulangkan semuanya ke orang tua masing-masing oleh karena pandemi COVID. Tapi selama 2 bulan dia di rumah bed mood. Akhirnya dia minta dia ke Kalimantan, dan saya sudah berangkatkan dia ke Kalimantan Barat. Puji Tuhan, sekarang dia sudah mulai bekerja di Kalimantan Barat, dan dia sambil pelayanan di sana, belajar untuk menginjil, belajar untuk pelayanan. Puji Tuhan. Dan suami saya yang pekerjaannya adalah sebagai supir kontainer,
Ya mungkin sebelum pandemi lumayanlah penghasilan itu cukuplah untuk keperluan kami hari lepas hari. Dan dengan adanya pandemi perusahaan pun banyak yang tutup, bahkan karyawan tidak normal untuk bekerja, ada yang masuk, ada yang enggak. Ya begitulah. Jadi otomatis suami saya itu ordernya itu berkurang karena ordernya itu antara pelabuhan, luar kota dan dalam kota. Jadi berkurang. Penghasilan pun otomatis berkurang. Tapi puji Tuhan, semua kami lalui dengan bersyukur, semua kami lalui dengan berdoa. Bahkan saya sering kali berdoa setiap malam, saya sore-sore jam 6:30 kurang lebih lah begitu. Saya naik berdoa di atas, saya berdoa. Bahkan anak-anak saya pun saya ajarkan untuk mereka selalu berdoa. Bahkan setiap hari Rabu, saya ingat kami di gereja itu adalah ada acara doa dan puasa. Jadi saya berdoa dan puasa di rumah walaupun tidak siaran langsung online dan sebagainya, tetapi saya berdoa. Dan saya mari kita berdoa juga untuk kepemerintahan, bahkan untuk Indonesia ini supaya COVID ini cepat berlalu, bahkan perekonomian Indonesia ini cepat pulih kembali agar anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, anak-anak yang mencari pekerjaan mereka cepat dapat pekerjaan. Anak saya masih ada di rumah mencari pekerjaan, jadi biar cepat dapat pekerjaan. Bahkan kalau kita melihat ya di TV berita banyak orang yang suami istri cerai karena ending dari pandemi COVID ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, mari berharaplah sepenuh kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun perekonomian, sesulit apapun, mari datang kepada Tuhan. Kalau boleh, belajarlah kita berpuasa dan berdoa. Belajarlah kita rajin membaca Alkitab. Firman Tuhan itu hidup, iya dan amin. Saya bersyukur. Terima kasih Bapak Gembala, puji Tuhan Pak Arif sebagai Gembala GKS IG Nazaret. Saya tidak lupa mengucapkan sehat ya Pak. Begitu juga Ibu Ana, sehat ya Pak. Walaupun kita tidak bertemu kurang lebih 6 bulan apa 7 bulan. Sehat ya Pak Arif. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Beri kemuliaan yang paling terdahsyat bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita yang menyatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
Tuhan pada pagi hari ini. Betapa besar kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan
Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama boleh menerima anugerahnya dari Tuhan. Luar biasa, kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa beribadah kepada Tuhan dan saatnya sekarang kita kembali akan menerima firman Tuhan. Siap saudara-saudara untuk kita menerima firman-Nya. Kita dengar firman-Nya dengan sesama dan kita akan menerimanya sepenuhnya. Terima kasih. Mari saudara-saudara kekasih, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini berarti Tuhan sangat memperdulikan kalau ada orang adalah menjadi orang pembawa damai, itu Tuhan bilang berbahagialah dia. Begitu seriusnya Tuhan melihat orang-orang yang membawa damai. Sangat penting sekali. Karena orang yang membawa damai itu, saudara, adalah pribadi yang sangat dibutuhkan, didambakan, diharapkan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah gereja, jemaat, pelayanan, pekerjaan, dimanapun. Saudara, orang yang membawa damai ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, itu sebabnya Tuhan sampai memberikan satu sebutan, pengakuan Tuhan. Bagi orang yang membawa damai, Tuhan langsung berkata, dialah akan disebut anak-anak Allah. Kalau sudah disebut anak-anak Allah, berarti saudara mempunyai posisi yang luar biasa. Anak-anak Allah adalah umat yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena sudah disebut anak-anak Allah. Mau saudara menjadi pewaris kerajaan Allah? Ya, itu sebabnya saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Bahwa kita juga mau kepengen menjadi orang yang selalu di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun, kita mau menjadi orang yang membawa damai. Amin, saudara. Ya, saudara, dari Alkitab kita ada satu tokoh atau figur, seorang hamba Tuhan yang betul-betul menonjol akan sifatnya. Dia adalah orang pembawa damai. Sehingga saudara, dampaknya luar biasa. Mari saudara, saya ajak saudara membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat yang ke-26 sampai 28 saja dulu. Saya bacakan ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara, ini satu kejadian yang luar biasa. Kita tahu Saulus ini adalah seorang yang mempunyai kekuasaan dari para imam besar. Dia, saudara, tindakannya adalah untuk menangkap setiap murid-murid yang mengikut Tuhan. Bahkan bukan tangkap saja, bahkan dianiaya. Dan salah satunya korban, yaitu Stefanus. Dia korban daripada kebuasan daripada Rasul Paulus, Saulus ini. Dan sehingga saudara, Stefanus mati dirajam
dan disaksikan oleh Saulus dengan hati yang merasa bangga, puas kematian Stefanus ini. Nah, saudara, kejadian ini disaksikan oleh para murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya wajar kalau murid Tuhan Yesus tidak percaya, tidak yakin seorang tadinya pembunuh yang kejam itu, yang menangkapi orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang tiba-tiba menjadi murid Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Saudara, ini membuat orang tidak percaya, meragukan sekali. Itu sebabnya waktu Saulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsik, di dalam perjalanan itu, dia ditangkap oleh Tuhan dan langsung dia menjadi hamba Tuhan, murid Tuhan. Dan dia langsung dibaptis dan menerima Yesus karena dia dapat melihat Tuhan ada di hadapannya dia. Dengan suara Tuhan memanggil dia, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Jadi saudara, disitulah baru dia sadar bahwa langkah dia keliru sekali. Dan setelah dia sadar dan dia bertobat, Tuhan panggil dia, Tuhan jamah dia, Tuhan urapi dia, Tuhan baptis dia, Tuhan jadikan dia hamba Tuhan. Nah saudara, waktu Paulus ditolak oleh semua murid-murid, tidak ada jalan lagi bagaimana caranya untuk meyakinkan orang begitu banyak. Tapi di sini saudara, saya ingin tampilkan seorang figur pribadi hamba Tuhan yang betul-betul orangnya sabar, lemah lembut, dan selalu membawa damai bagi apapun, bagi siapapun. Dari sini saudara, tampillah Barnabas itu yang disebutnya anak penghiburan. Ya saudara, dia langsung menyambut Paulus karena dia dengar kesaksian dari Paulus bagaimana sejarahnya dia bertemu dengan Yesus Tuhannya. Nah setelah itu saudara, dibawalah Paulus kepada rasul-rasul. Rasul-rasul sekarang saudara, di situ karena dengan ketegasannya Barnabas menceritakan kisahnya Saulus ini, sehingga membuat rasul-rasul membuka hati, terima kehadiran Rasul Paulus untuk bergabung dengan mereka, saudara. Ternyata, saudara, tindakan Barnabas ini, dia sangat besar dampaknya. Saudara, akhirnya kita tahu, Saulus yang bernama Saulus itu dikasih nama Paulus, dan terkenal disebutnya Rasul Paulus. Ternyata dia adalah seorang rasul yang terbesar. Dia adalah seorang rasul yang menulis separuh lebih dari kitab Perjanjian Baru. Ya saudara, ajarannya luar biasa. Doktrin teologianya luar biasa. Itulah yang mempengaruhi seluruh perjalanan gereja Tuhan. Di awal sampai di akhir zaman nanti. Dia punya tulisan ajarannya sangat luar biasa. Membuat kita menjadi lahir baru di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, jadi Barnabas ini membawa dampak yang luar biasa. Akhirnya diterimalah Saulus oleh para rasul. Nah saudara, di sini kita lihat bagaimana perjalanan Barnabas selanjutnya dengan Saulus. Nah kita saudara, kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara, pelayanan Barnabas ini luar biasa. Tapi dia selalu tidak sendiri, dia selalu ingat kepada Saulus. Ya, dia jemput Saulus di Tarsus untuk melayani bersama-sama.
Ya memang saudara, di sini dituliskan Barnabas itu adalah seorang pribadi yang baik, orang yang baik, dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Memang saudara, seorang yang baik, seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang penuh dengan iman, penuh dengan urapan artinya, pasti orang itu akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk supaya selamat diterima oleh Tuhan dan hidup yang kekal. Nah saudara, dari sini kita perhatikan. Karena pelayanan Barnabas dengan Saulus, waktu ada di Antioquia, menghasilkannya adalah murid-murid yang ada di sana akhirnya disebut pertama kali Kristen. Pengikut Kristus yang sejati. Jadi saudara, jangan anggap enteng ya, orang yang sekedar membawa damai bisa membuat langkah-langkah yang luar biasa. Ya, keberhasilannya luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara, dalam hal ini sudah kedua kali kita baca tentang Barnabas. Dan saudara, kita baca lagi, ada satu kali lagi, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 12. Barnabas dan Saulus diutus, ayat 24 sampai 25. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, saudara, kita lihat terus berkembang pelayanannya. Tadi mereka berdua, sekarang mereka membawa Markus yang namanya Yohanes yang disebut Markus. Tidak lain dia adalah keponakan dari Barnabas sendiri. Markus ini masih muda. Ya, waktu itu dia dijemput, diajak untuk melayani bersama-sama. Nah, dari sini saudara, saya ingin membuka kisahnya. Ada terjadi sesuatu yang membuat terkejut. Ya, nanti kita baca lagi saudara di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-15. Pasal yang ke-15, Kisah Rasul pasal 15 ayat yang 35. Kita baca satu perikop. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Wah, saudara, kita baca judulnya saja sudah kaget kita. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserah oleh saudara-saudaranya itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Saudara, memang saudara, setiap orang yang berbuat baik, setiap orang yang berbuat memuliakan Tuhan, bukan lancar-lancar saja, tapi banyak rintangan, banyak tantangan, banyak hambatan. Mereka ini betul-betul diuji. Saudara, waktu mereka sudah rencana mau berangkat pelayanan, Saulus, Barnabas dan Paulus, ternyata saudara, pihak Barnabas ingin membawa Markus, itu anaknya keponakannya yang sudah sempat ikut pelayanan. Tapi sempat Markus itu kembali ke Yerusalem di perjalanan pelayanan itu. Nah, dari situlah timbul perselisihan yang keras sekali, yang tajam. Bahwa Barnabas mau bawa Markus untuk ikut pelayanan. Tapi Paulus keberatan, Paulus menolak.
Karena dia bilang tidak baik seorang hamba Tuhan lagi sedang dalam pelayanan, dalam perjalanan pelayanan, tiba-tiba memisahkan diri dan meninggalkan pelayanan itu. Bagi Paulus tidak bisa terima. Nah saudara, sebagai orang yang membawa damai adalah orang yang bisa melewati ujian yang berat sekalipun. Ada solusi yang Tuhan berikan kepada mereka. Barnabas tidak emosi, tidak marah, tidak bertengkar dengan Paulus. Akhirnya dia mengalah untuk berpisah sementara. Paulus ambil Silas, Barnabas tetap membawa Markus dalam pelayanan. Kita dapati saudara, memang kalau orang yang cinta damai, yang membawa damai, selalu ada solusinya. Tuhan berikan solusinya bagi mereka. Apa yang terjadi nanti saudara, kita lihat kisahnya, luar biasa. Memang waktu itu Markus ditolak oleh Paulus. Karena Paulus merasa tidak baik bahwa dia serta dalam pelayanan. Ya saudara, tapi ternyata saudara, di belakang harinya, ternyata Paulus mengeluarkan satu ucapan. Kita baca di dalam Kolose. Apa saudara? Dia sebut kembali nama Markus ini. Dia bilang apa saudara? Ayat 10-nya, Kolose pasal 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi dari sini kita langsung mengerti bahwa perpisahan mereka waktu itu karena ada perselisihan yang tajam, tapi bukan timbul kebencian, bukan timbul permusuhan dengan antara mereka, yaitu Barnabas dengan Paulus. Tidak, saudara. Paulus akhirnya mengeluarkan kata-kata, ada salam ya kepada kamu sekalian dari jemaat yang ada di Kolose. Salam dari siapa? Di antaranya ada dari Markus. Nah, saudara, sampai seorang pemimpin menyebut rekan kerjanya itu, kembali dia sebut lagi, berarti di hatinya Paulus tidak ada dendam, tidak ada kebencian, yang ada kasih, yang ada dalam memuliakan nama Allah. Amin, saudara. Ya, terpujilah bagi nama Tuhan. Nah, tapi ada satu lagi, saudara, yang kita kagum sekali di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Artinya apa, saudara? Markus mengalami perubahan yang luar biasa. Ya maklum, waktu dia masih muda, waktu dia belum matang di dalam pelayanan, dia melakukan sesuatu kelemahan. Tapi setelah diajak oleh Barnabas, selanjutnya dia dibentuk di situ oleh Tuhan melalui tangan Barnabas. Akhirnya Markus menjadi orang yang luar biasa. Salah satunya yang menulis kitab Injil Markus, dia yang tulis, saudara. Saudara pernah baca pasal ini semuanya? Kitab Markus, luar biasa. Nah, saudara, tentu nggak sembarangan di mata Paulus. Paulus bisa tahu Markus ini adalah seorang yang sudah berubah, sudah matang sekarang dalam pelayanan. Itu sebabnya dia bilang, jemputlah Markus. Dia sangat penting, sangat berguna dalam pelayanan bersama aku. Sampai begitu, saudara. Jadi berarti kita harus seperti mereka, Barnabas dan Paulus, tetap bisa menjaga hati untuk tetap menyebarkan damai dimanapun berada. Amin, saudara. Nah, saudara, dalam hal ini, saudara, tentu saya ingin mengungkapkan langkah apa yang diambil oleh orang-orang pembawa damai. Ya, langsung kita baca di dalam Roma pasal 12. Kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Saya bacakan bagi saudara ya. Roma pasal 12 ayat 17 mulai sampai ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau ada hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah sikap dan langkah-langkah yang diambil oleh orang pembawa damai. Jadi saudara, prinsipnya dia tidak mau kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bahkan kebaikan itulah dapat mengalahkan kejahatan. Jadi di sini saudara, kalau mau menjadi orang pembawa damai, harus seperti itu. Kuat untuk tidak menjadi dendam, menjadi benci, menjadi sakit hati. Tidak. Dia bisa mengendalikan dirinya. Ya saudara, ini yang dibutuhkan oleh Tuhan dan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara, mau seperti itu saudara? Melayani dengan kasih yang tulus, tanpa ada kebencian. Paulus menuliskan ini saudara untuk sidang di Roma. Dan Paulus menuliskan lagi di sidang Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca saudara. Bagaimana seorang yang disebut pembawa damai? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Satu lagi ayatnya, ayat 33-nya. Ayat 32-nya. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Jadi saudara, ada tujuannya untuk orang yang membawa damai. Dia hidupnya tidak mementingkan keuntungan diri sendiri, tidak mementingkan kesenangan diri sendiri, tidak mementingkan keuntungan diri sendiri. Jadi orang yang pembawa damai itu tidak egois, tidak fokus kepada diri sendiri, tapi selalu memikirkan orang lain, membawa damai untuk orang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka itu yang dilayani beroleh selamat, menjadi selamat. Ya saudara, jadi saudara, kita penting sekali mempelajari orang-orang yang membawa damai ini. Nah, Paulus sudah tuliskan 2 di Roma dan di Korintus. Dan sekarang kita baca Yakobus menuliskan tulisannya bagaimana saudara? Di dalam pasal 3 ayat 16 baca ayat sampai 18. Saya bacakan bagi saudara. Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi saudara, jelas sekali orang yang menjadi pembawa damai di dalam hidupnya, dia telah menaruh hikmat yang dari atas, yaitu hikmat dari Tuhan. Apa saudara? Pertama, dia jaga hatinya murni, hati nurani yang murni. Kedua, disebutnya orang itu pembawa damai. Ya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi saudara, ini penting sekali saudara. Di mana-mana pun, ya, kita harus membawa hati nurani yang murni, ya, isinya pembawa damai, pendamai, peramah, penurut,
penuh dengan belas kasihan, dan buah-buah yang baik, juga tidak memihak dan tidak munafik. Mari saudara kita perhatikan hal ini semuanya. Tadi saya sudah katakan, memang tantangannya nggak sedikit untuk menjadi orang yang membawa damai. Tantangannya banyak, rintangannya banyak. Nah saudara, kita mau baca di bagian hal-hal yang negatif. Tadi positif semua, bagaimana jadinya orang pembawa damai. Tapi sekarang kita repot dengan orang-orang yang seperti ini. Kita baca khususnya semua ada di dalam Amsal Salomo. Itu semua kumpul di sana, saudara. Dalam Amsal Salomo, kita baca di dalam pasal yang ke-10, ayat 12. Ini pertama kita baca. Kebencian menimbul pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, saudara, lawan daripada orang yang membawa damai adalah orang yang menebarkan kebencian. Nah, di mana ada kebencian pasti ada keributan, ada pertengkaran, perkelahian, ya, karena ada kebencian. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Yang selanjutnya kita baca di dalam Amsal pasal 17, ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Artinya saudara, lawan daripada orang membawa damai adalah orang yang senang mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Membongkar-bongkar kesalahan orang lain sehingga timbul pertengkaran, timbul perceraian di situ. Jadi dia bukan membawa damai, dia membawa kekacauan. Itu adalah ciri-ciri orang yang membangkit-bangkitkan kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya saudara kita baca di dalam Amsal pasal 22 ayatnya ke-10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Nah, saudara, jadi hadirnya si pencemooh, kalau sekarang dibilang orang yang suka nyinyir, saudara, di mana saja pasti timbul pertengkaran, pasti perbantahan timbul, cemooh di sana sini timbul semuanya. Saling menyindir, nyinyir, itu nggak bawa berkat semuanya, saudara. Jadi, saudara, Tuhan mau sifat itu, kita bukan benci orangnya, tapi sifatnya itu, jangan ada diam di dalam gereja kita, di tengah-tengah perhimpunan kita. Cemooh itu harus disingkirkan, karena dia sumber keributan dan perpecahan. Dan selanjutnya, saudara, ada satu terakhir, di dalam Amsal pasal 26, ayat yang ke-20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Artinya, juga di tengah-tengah kita, jangan sampai ada roh pemfitnah. Saudara, yang tidak ada jadi ada, dibuat-buat. Sehingga apa? Menjadi, di situ timbul lagi pertengkaran. Nggak ada damai, saudara, di situ. Jadi, saudara, sifat-sifat ini yang negatif, kita semua merapatkan barisan untuk kita menolak sifat-sifat itu. Jangan ada sampai di antara kita. Jangan sampai ada menguasai hati kita. Tapi biarlah kita punya hati dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, saudara, maka itu nggak salah kalau firman Tuhan bilang mau mencari seorang pelayan Tuhan, apalagi jadi pimpinan, itu adalah orang-orang yang hatinya baik, yang terkenal baik. Ya tadi sudah dibilang Barnabas itu orangnya baik dan penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Sekarang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 6 tentang diakonos ya, yang melayani diaken ya. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah jemaat yang baru dibentuk, ya dibutuhkan para tim pelayanan khusus di bidang diakonia. Dan orang yang bagaimana saudara boleh memegang jabatan itu, melayani di situ.
adalah orang-orang yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Ya, saudara, pilihlah orang-orang yang baik semuanya. Ya, saudara, Tuhan mau seperti itu. Nah, demikian juga waktu zamannya Musa, ya, Jitro memberikan nasihat supaya engkau pilih orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak makan suap, ya, jadi semuanya dipilih yang baik, yang bisa membawa damai di tengah-tengah pelayanan. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, di dalam hal ini kita harus mengerti bahwa kita harus betul-betul membawa diri kita menjadi pembawa damai. Ya, kita disebut anak-anak Allah. Artinya ahli waris kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara. Saudara siap untuk Tuhan pakai seperti itu. Di mana-mana selalu menjadi berkat. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari keluarga, dari tengah-tengah gereja, dari tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, usaha, apapun. Kalau kita sebagai orang yang membawa damai, itu akan membawa dampak yang positif. Dampak yang luar biasa. Semua orang akan diberkati. Dan juga bukan orang lain diberkati, kita juga diberkati. Dan bukan lagi berbahagia orang-orang lain. Kita juga ikut berbahagia. Karena telah menjadi pembawa damai. Ya, saudara, sekalipun di tengah dunia yang susah, di tengah dunia yang jahat, yang sulit ini, tapi kita tetap membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Ya, saudara, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, sudah tersedia semuanya. Saudara siap hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau meteraikan firman-Mu di loh hati kami masing-masing. Biar Roh Kudus akan terus mengurapi kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus akan terus memberikan keterangan, penjelasan, dan penguraiannya lebih jauh lagi. Untuk supaya kami lebih hari, lebih dewasa di dalam Tuhan. Menjalani firman Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Siap untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan
Mari saudara, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, saya biasa membacakan ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 11, bukan 10 saudara. Ayat 23 mulai sampai ayat 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah bagi nama-Mu. Mari saudara-saudara, kita semua sudah siap untuk menerima. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima tubuh Kristus. Di tangan kanan kita sedang kita pegang, karena dengan iman kita percaya. Ini adalah potongan dari tubuh Kristus adanya. Supaya saudara dan saya menerimanya. Dia boleh ada di dalam kita ada di dalam dia, bahkan kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, mari kita makan dengan percaya dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali saudara, kita di tangan kanan kita sudah pegang cawan yang berisi darah Yesus yang kudus, yang suci, yang tiada cacat celah. Kita terima ini dengan yakin percaya di dalamnya ada DNA-nya Allah di dalam darah Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya jadi bersama-sama memiliki DNA-nya Kristus, DNA-nya Allah Bapa di dalam hidup kita. Mengalir terus di dalam hidup kita. Sehingga karakter Kristus, sifat Kristus, ya kekuatan Kristus ada pada kita. Kita dapat menangkis semua serangan apapun. Bahkan yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dan dibangkitkan kembali semuanya. Bersemangat di dalam Tuhan. Mari saudara dengan iman kita berkata, saya mau minum darah Yesus. Saya percaya ini akan membawa saya hidup yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, kita minum bersama-sama. Sudah kita selesai menerima tubuh dan darah Yesus. Saya percaya hari lepas hari kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Percaya saudara? Kita menjadi manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Terpujilah bagi nama Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan, sekalipun secara online. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah memuji-muji, menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah layak dipuji dan disembah. Demikian juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang memberikan kami kekuatan yang menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat berjalan melihat jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai dalam roh hati kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan tetap mengajar kami Tuhan, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan mengingatkan kami akan segala firman yang Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga ya Tuhan, kami telah makan dan minum sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Kami telah makan darah-Mu dan minum, kami makan dengan tubuh-Mu dan minum darah-Mu ya Tuhan. Sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, dan darah-Mu benar-benar minuman ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga Tuhan, bahwa kami dalam Engkau, Engkau di dalam kami,
Dan Engkau Tuhan bangkitkan kami pada akhir zaman, sehingga di mana Engkau berada, kami berada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan seluruh hamba-hamba hari ini ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau semakin mengurapi mereka Tuhan. Dan lebih hamba Pak Arif Kembali sedang kami telah menampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi dia lebih lagi Tuhan. Demikian seluruh keluarganya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau mungkin mereka ada masalah-masalah ya Tuhan, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan, Tuhan Engkau tolong mereka dalam pergumulan setiap mereka ya Tuhan. Kalau ada mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau mungkin ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau berkati bangsa ini. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan. Ampun segala dosa-dosa negeri, dosa bangsa ini. Pemerintahan bangsa ini juga Tuhan Engkau sertai, yang dipimpin oleh hamba-Mu Joko Widodo Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah mereka sehati dan sepikir ya Tuhan, untuk melakukan apa yang patut dilakukan, terlebih di tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau kami percaya Tuhan, selalu ada jalan keluar Tuhan, jalan keluar yang terbaik, yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang mau berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Presiden kami dan keluarga Tuhan Kau sertai Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kota Jakarta, kami tinggal di kota ini, Kau berkati kota ini, Kau curahkan damai sejahtera atas kota ini Tuhan, sehingga masyarakat kota ini boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Biarlah kota ini boleh menjadi kota percontohan di seluruh kota-kota di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian umat-Mu, hamba-hamba tengah bangsa ini Tuhan, satukan hati kami terus Tuhan, untuk menaikkan doa dan permohonan kami ke dalam hadirat-Mu, untuk pemulihan bangsa ini dalam segala bidang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhanlah kami, kemenaikkan dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari saudara, selesai dari segalanya, kita akan akhiri. Kita akan berpisah, sekalipun kita masing-masing ada di rumah masing-masing, tapi kita telah disatukan oleh Yesus di dalam hadirat-Nya. Sekarang kita mau menerima berkat yang besar dari Allah Bapa. Mari angkat tangan kita, buka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita. Damai sejahteranya, kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus tetap ada menyertai saudara sekalian, bahkan tinggal bersama dengan saudara, sehingga hidup saudara selalu diberkati Tuhan, keluarga saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara, keturunan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan, demikian juga pelayanan saudara diberkati Tuhan, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, dan seluruh aspek kehidupan saudara diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dengan ucapan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.